Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslimah dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita dan senantiasa menumbuhkan semangat di hati kita untuk terus menghidupkan hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan dengan hal-hal yang menjadikan Allah ridha kepada kita. Dan semoga semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan senantiasa dijaga oleh Allah menjadi kebaikan yang akan terus berlanjut setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah dimanapun Anda berada, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sholat tarawih di bulan Ramadan. Termasuk di antara perkara yang sangat dianjurkan adalah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan wa qiyamul lailihi tatawwu'a, ya, fihi lailatun khairun min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwu'a, yaitu di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan Allah memerintahkan, memberikan kewajiban kepada kita untuk berpuasa di siang harinya dan memberikan perintah kepada kita untuk menghidupkan malam harinya dengan beribadah, dan itu hukumnya adalah sunnah, akan tapi sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Dan bagi siapapun yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad SAW, tentunya hendaknya menjadikan tarawih ini adalah sebagai satu ibadah yang diprioritaskan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Akan tetapi ada sebagian orang yang kadang mempeributkan masalah urusan tarawih, karena ada memang beberapa kelompok yang berbeda dalam masalah bilangan. Jadi seperti di negeri kita ada kelompok yang mengambil 20 rakaat atau 8 rakaat, dan sehingga kadang tidak jarang saling menyalahkan. Yang 8 mengatakan bahwa 20 itu adalah bid'ah, dan bahwa yang 8 itu adalah tarawihnya Nabi. Dan yang 20 rakaat merendahkan orang-orang yang melaksanakan tarawih 8 rakaat. Ini semua hal yang hendaknya tidak perlu terjadi. Karena seharusnya kita seharusnya menyadari bahwa tarawih itu 2 rakaat yang kita lakukan pun itu sah saja. 2 rakaat itu sah saja. Seandainya ada orang melaksanakan sholat tarawih hanya 2 rakaat sah. Akan tetapi tentu yang masalah keutamaan itu nanti ada lagi tahapannya. Hanya kita harus paham, tidak boleh kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad menetapkan bilangan tertentu untuk masalah tarawih. Ini sudah difahami, sudah dibahas oleh para ulama-ulama kita yang terdahulu, para salafun saleh, masalah bilangan tarawih. Karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan berapa jumlah bilangan sholat tarawihnya Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa bilangan tarawih Rasulullah sekian, lalu menyalahkan orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan bilangan yang berbeda, ini adalah satu dusta. Karena memang pernah kita mendengar ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat tarawih itu artinya dengan 8 rakaat. Karena ada riwayat dari Sayyidah Aisyah, ya, bahwa Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat di luar dan di dalam Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Lihat. Dan ini dijadikan dalil tarawih. Padahal para ulama kita mengatakan ini bukan dalilnya tarawih. Ini adalah dalilnya sholat witirnya Nabi Muhammad SAW. Karena sekarang coba ayo kita telah. Ketika kita mengatakan bahwa ini adalah dalilnya sholat tarawih, ini adalah sungguh suatu keanehan. Sekarang coba Rasulullah tidak melakukan sholat di luar dan di dalam Ramadan lebih daripada 11. Sekarang oke, kalau di dalam Ramadan ada tarawih, tapi di luar Ramadan tidak ada tarawih. Berarti di luar Ramadan sholat 11 rakaatnya Nabi sholat apa? Maka kita akan mengatakan bahwa itu adalah sholat witir. Lalu sekarang coba tanyakan, apakah mungkin Nabi yang sangat senang beribadah, Nabi yang menyuruh kita untuk memperbanyak ibadah, yang Nabi biasanya di luar Ramadan melaksanakan witir 11 rakaat, lalu ketika Ramadan Nabi mengurangi ibadah sholat witirnya, yang awalnya 11 menjadi 3, yang 8 adalah tarawih. Jadi ini adalah sungguh aneh dan sangat
tidak masuk akal gitu ya, dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang beliau adalah orang yang sangat senang dengan ibadah. Sehingga makanya taraweh 8 rakaat itu bukan tarawehnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pun kalau ada sekelompok orang yang melaksanakan sholat taraweh 8 rakaat, sudah tidak ada masalah. Hanya kita sebagai orang yang bermadzhab, kita mengikuti imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga jumhur ulama mengatakan yang kita ambil adalah sholat taraweh adalah 20 rakaat. 20 rakaat. Mengikuti siapa? Bukan mengikuti Nabi. Nabi tidak pernah ada bilangan khususnya. Hanya Nabi memang pernah melaksanakan sholat taraweh di hari pertama diikuti berapa sahabat, lalu hari berikutnya semakin banyak mengikuti, sampai hari keberapa itu Rasulullah semakin banyak, hampir seluruh ahli Madinah mengikuti sholat bersama Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah tidak keluar. Keesokan harinya Nabi berkata, sungguh aku tahu bahwa kalian semua keluar, akan tapi Rasulullah sengaja tidak keluar pada malam tersebut karena khawatir sholat tarawih menjadi suatu perkara yang diwajibkan bagi umatnya. Menunjukkan tidak ada bilangan jelas. Lalu 20 kita dari mana? Ini kita ambil dari Khulafaur Rasyidin. Dalam riwayat adalah diambil dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga makanya di dalam madhab kita, sholat tarawih yang kita pilih adalah 20 rakaat, ya. Dan juga dalam madhab Malik bahkan pilihannya adalah 36 rakaat. Jadi silahkan kita memilih antara 20 atau 36. Ini ya. Dan kalau yang 8 bagaimana? Ya, dia masalah sah. 8 rakaat adalah sah. Yang tidak boleh adalah saling menyalahkan, saling merendahkan. Karena memang tadi kami katakan tidak ada batasan. Hanya 2 rakaat pun sudah sah. Hanya tentu semakin banyak akan semakin banyak pahalanya. Semakin banyak tentu akan semakin banyak pahalanya. Karena kita menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Dan tentunya, tapi mungkin nanti ada perkataan, mending sholat 8 tapi panjang daripada sholat 20 rakaat kebut-kebutan. Ini perbandingan sama-sama gak beres. Gak bisa memperbandingkan seperti itu. Lebih bagus sekarang perbandingannya gak boleh 8 rakaat panjang dengan 20 kebut-kebutan. Kita pun yang 2 kebut-kebutan tidak pernah membanggakan hal tersebut. Kalau katanya ada orang sholat tarawih tercepat di dunia, kalau ada orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan kebut-kebutan, itu bukan yang diajarkan oleh salafun saleh. Tidak diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan kalau ada orang bermain seperti ini, naudzubillah, bahaya. Bahkan bisa dihukum ini yang menjadi imamnya. Jadi bukan suatu hal yang dianjurkan seperti itu. Jadi perbandingannya adalah lebih bagus mana? Ketika kita melaksanakan 8 rakaat dengan khusyuk, atau dengan 20 rakaat dengan khusyuk, panjang, hudu, dan pokoknya dengan bagus. Tentu ya kita jawab semakin banyak, semakin lebih bagus. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi jangan dengan hawa nafsu mudah menyalahkan orang lain ya, sehingga akhirnya merendahkan orang lain, akhirnya pahala kita tidak seberapa, tapi dosa kita merendahkan orang lain itu tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Baik. Sehingga ini harus kita pahami. Maka lakukanlah sholat tarawih seperti yang diajarkan oleh salafun saleh, yang dipilih oleh para ulama kita. Lalu ayolah kita belajar untuk sholat tarawih lebih yang tenang. Jangan memilih sholat tarawih kebut-kebutan, sudah tidak masanya untuk seperti itu. Dan hendaknya kita harus membuat perubahan. Kalau dulu Anda mungkin pernah melaksanakan sholat tarawih memilih masjid yang paling cepat, maka ayolah buat perubahan. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka luar biasa dalam menghidupkan malam-malam Ramadan. Bahkan dalam riwayat para sahabat Nabi kalau melaksanakan sholat tarawih, mereka memulainya pada waktu Isya, lalu mereka selesai pada waktu makan sahur. Kenapa? Karena dalam 1 rakaat mereka tidak kurang membaca 100 ayat. Kebayang bagaimana mereka menghidupkan malam-malam Ramadan. Kita bukan 100 ayat, 1 juz saja kadang banyak yang kabur makmumnya. Padahal sebenarnya sholat tarawih itu sangat indah. Ayolah kita merasakan. Dan ini subhanallah termasuk nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ya. Futihat abwabul jannah, Allah bukakan pintu surga, yang dimaknai oleh para ulama kita bahwa semakin dimudahkan kita melakukan kebaikan, termasuk sholat tarawih yang 20 rakaat. Di luar Ramadan berat kita melakukan sholat 20 rakaat, tapi di Ramadan lihat tarawih menjadi sesuatu yang rindu, tarawih menjadi sesuatu yang dinanti, dan ini adalah nikmat. Dan jika kita diberikan nikmatan oleh Allah untuk bisa merasakan nikmatnya sholat tarawih, bersyukurlah kepada Allah, karena itu artinya Allah memilih kita menjadi orang yang dimuliakan. Dan semoga senangnya kita melaksanakan sholat tarawih, melakukan sholat di malam hari ini terus menjadi suatu perkara yang istiqomah kita lakukan di luar Ramadan. Tidak ada tarawih tapi ada sholat-sholat yang lainnya. Intinya ayolah hidupkan sholat tarawih anak-anak kita ya, dan juga
kami berikan sedikit saran kepada para sahabat muslimah dimanapun Anda berada. Jika Anda ternyata melaksanakan sholat raweh di masjid-masjid yang di situ ternyata menggunakan 1 juz dalam 1 hari ya, ada cara supaya Anda tidak merasa mengantuk ya. Artinya ketika imam membaca, Anda bisa ikut menyimak bacaan imam. Kalau Anda punya hafalan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak semuanya orang punya hafalan. Bagi Anda yang tidak punya hafalan, Anda bisa sholat raweh dengan membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran, lalu nanti Anda buka ketika sholat. Paling enak ya, paling enak kalau Anda pakai mukena yang ada kantongnya. Sehingga nanti kantongnya bisa Anda pakai Al-Quran yang memang untuk diletakkan di kantong itu ya, ada Al-Quran kecil ya. Anda pilih yang sekiranya sesuai dengan mata Anda dalam memandang. Lalu nanti ketika imam membaca surat, Anda buka Al-Quran tersebut, Anda simak bacaan Al-Qurannya imam, dan Anda pun subhanallah, Anda mendapatkan pahala melihatnya, Anda mendapatkan pahala mendengarnya, dan subhanallah itu juga akan membantu kita supaya tidak mengantuk. Karena kita orang Indonesia, tidak semua dari kita diberikan kepemahaman untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kalau kita sudah paham maknanya enggak, hafalnya enggak, biasanya umumnya yang muncul adalah rasa ngantuk di saat imam membaca sampai 1 juz ya. Jadi seperti itu. Intinya ayo cari cara bagaimana agar kita terus merasa rindu untuk melaksanakan sholat raweh ya, dan jangan sampai kesibukan kita untuk hal-hal yang tidak perlu menjadikan sebab kita akhirnya tertinggal untuk melaksanakan sholat raweh. Karena kadang subhanallah ada sebagian orang yang kadang lebih sibuk berada di pasar dengan tujuan mencari baju baru dan sebagainya, sehingga subhanallah waktu sholat raweh yang seharusnya bisa dilakukan berjamaah, yang seharusnya bisa di awal waktu, karena memang sebenarnya boleh saja raweh, boleh saja, yang penting sebelum terbitnya fajar masih diperkenankan. Hanya biasanya semakin awal di saat semua masjid sedang menggaungkan sholat raweh, biasanya kita muncul semangat lebih. Maka jangan membuat kesibukan-kesibukan yang lain ya, karena biasanya kalau sudah kadang sholat raweh sendiri tuh beda dibanding di saat kita sholat raweh secara berjamaah. Biasanya ada semangat lebih, karena memang model kita ini memang harus ada penyemangat untuk menjadikan kita tuh bisa merasakan nikmatnya ibadah. Jadi ini insya Allah hidupkan malam-malam kita dengan tarawih, dan subhanallah ada pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sambil terus kita memohon kepada Allah, ya Allah bantu istiqomah untuk senang dengan ibadah, bantu untuk bisa merasakan nikmatnya sholat, bantu bisa merasakan nikmatnya qiyamul lail. Dan juga bagi Anda wahai muslimah yang Anda sudah melaksanakan sholat raweh lalu melaksanakan sholat witir, maka Anda tetap punya kesunahan untuk bangun tengah malam untuk melaksanakan qiyamul lail ya, untuk melakukan sholat tahajud. Anda boleh melaksanakan sholat hajat, sholat istikharah ya. Anda juga bisa melaksanakan sholat tasbih di situ. Anda juga bisa nanti menambah witir Anda. Jika di malam hari ketika berbarengan dengan tarawih Anda melaksanakan 3 rakaat, maka nanti Anda menambahkan dengan bilangan 2 karena memang tarawih witir itu paling banyak adalah 11 rakaat. Maka jika sudah 3, Anda pengen melaksanakan witir 11, Anda tinggal menambahkan 8 rakaat. Kalau ternyata Anda kebanyakan, kalau 11 Anda pengen 5, ya sudah, berarti sudah 3 dilaksanakan, Anda tinggal menambah 2 rakaat. Jadi seperti itu. Intinya ayo selalu kita hidupkan malam-malam kita dengan ibadah. Semoga itu menjadikan sebab kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah SWT, menjadikan kita orang yang beruntung di bulan Ramadan, sehingga nanti keluar dari Ramadan kita adalah dipilih oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan kemenangan di dunia, muqaddimah kemenangan di akhirat. Baik, terima kasih, ini saja dari kami. Mohon maaf dan mohon doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.